Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah tarwih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, rahmat hidayah kepada kita semua sehingga sampai malam yang ke-6 Ramadan. Bagi yang puasanya hari Sabtu, maka malam ini adalah malam yang ke-7 Ramadan. Bagi saya penceramah malam yang ke-6. Kalau ada ibu-ibu nama bapak yang samu jambo, berarti samu 5 hari puasa baru. Lai samu papa 5 atau 6 hari tidak perlu kita petangkan. Nam perlu kita petangkan itu orang yang tidak nama puasa, bahkan tidak puasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan. Allah berikan nikmat waktu kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih hidup. Dapat hadir ke masjid yang sangat kita cintai ini, masjid besar kita, Masjid Allah. Kau bagi minum lama kau? Allah yang berikan masjid ini untuk kita. Kita hadir ke masjid ini karena izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah tadi, dari langkah pertama sampai langkah terakhir ke tempat sujud kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, selawat beserta salam juga kita kirimkan buat junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada cekena apa-apa ibu-ibu kan. Membaca selawat ceke je. Wasidakah ceke lah. Bayimpak pilih. Waselawat pilih lah. Untuk awak selawat tu apa-apa ibu-ibu. Cuba kita ulang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Atau pakai lagu setenak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Biasa zaman modern, zaman milenial, sadu balaguan. Kalau sisuknya banyak lagu tu. Ada lagu sisuknya tu, lagu selawat tu. Apalagi ketika kita mulut Nabi di surau-surau dulunya, ada lagu selawatnya. Ya ambon tak orang surau dulu mana apek dembor. Pak ambon lah tua-tua mungkin ada. Cuman terangah-terangah lai. Sambil membuat anak nyoba cucu selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu terdengar dulu.
Kini zaman milenial bagus-bagus, bahkan untuk beristighfar juga punya lagu, mengingat Allah juga punya lagu, mungkin lebih dihayati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Coba Bu, baca. Coba bersama Bu, hayati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Hanya Allah yang mengampuni kita. Hanya Allah yang akan beri ampunan kepada umatnya yang kotor. Bukan kita, bukan kepala desa, bukan presiden, bukan bupati, bukan Pak Wali yang akan mengampuni kita. Hanya Allah, karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Pada malam kini ambo minta waktu 15 menit mungkin. Kalau masih diizinkan waktu, wak panjangan kaji. Kalau tidak, pas jam 9 nanti kita berhenti, tap ucapkan salam. Kalau masih ada yang akan disampaikan, mencelik wajah apa-apa ibu-ibu. Kalau banyak nang kalaluk, banyak nang merah, mungkinnya mau berhenti, mau turun celik. Kleno are ibu-ibu. Judul yang diagian kambo di pengurus masjid, yaitu makna memakmurkan masjid. Aduh. Makna memakmurkan masjid. Tak kaji ambo mendengar judul tu. Waktu ditelepon oleh Pak Alimin, kok judul di Ustaz di Nawaad. Ini baru malam kelima, malam ke-6. Jadi masih lama malam. Sudah pasu aduh malam bu. Because sudah pasu ndak sebut on diko lain, ndak boleh. Malam panjang le. Dari judul yang diberikan kepada ambo, timbul pertanyaan di ambo. Apa itu masjid? Masaji itu. Ada masjid, ada musola, ada surau, ada langgar, macam-macam. Yang masjid, surau, musola, langgar tercantum dalam jamaknya masajidallah. Karena dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Saya ego wak bahas malam gonya papa ibu. Kau ada pendukung-pendukung seketek-seketek beko. Di siku dikacian dalam Al-Quran ko bahwa sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah, jamak banyak masjid terkandung dalam semuanya, tempat sujud semuanya. Musola, langgar, surau dicantumkan dalam Al-Quran ini dengan jamak masajidallah, masjid-masjid Allah. Siapa yang akan memakmurkannya? Yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lai termasuk abu? Lai termasuk apa? Lai semangat lah. Kau indak takut tanggung laiman. Jangan takut jadi mana awak lai tak masuk awak orang beriman yang pada Allah pada akhir-akhir. Lai semangat. Jangan ragu-ragu tentang keimanan. Tentang tauhid, tentang tauhid, tentang keimanan, tak boleh ragu. Harus bangga awak tentang itu.
Kalau ndak bagak lah diatur aja hanya bu. 2 tahun masjid wah diambil orang suak dalam masjid digulung tikar 2 tahun. Diatur awak lemah tauhid kita. Kalau tauhid lemah diatur di orang yang ndak bertauhidkan Islam. 2 tahun awak dilando di corona kuah. Corona kecilnya tapi masjidnya tutui sampai sembahyang tak boleh rame-rame macam-macam lah. Karena awak patuh kepada pemerintah ya takut sampai kini banyak je yang patuh dah. Pakai masker lah masjid ya. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah angkat penyakit itu. Karena tidak 1, tidak 2 orang Islam yang berdoa. Seluruh umat Islam yang korban di Indonesia, di dunia berdoakan agar corona ini diangkat. Apa Allah tidak kabulkan? Tak percaya ibu-ibu dikabulkan oleh Allah? Apa-apa lebih percaya dikabulkan? Bukan orang-orang biasa seperti kita ini yang berdoa. Para syekh, para habib, para wali-wali Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, angkatlah penyakit ini dari bumimu ya Allah. Terhambat kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Yakin kita itu dikabulkan oleh Allah. Maka sekarang tidak ada lagi corona yang namanya Covid itu. Tapi untuk waspada, silakan. Saya bukan anti kepada corona, bukan anti kepada pemerintah. Saya juga orang pemerintahan. Tapi pemerintahan swasta. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sekian banyak umat Islam yang berdoa selama 2 tahun sampai saat ini, sampai malam ini masih ada yang berdoa. Allah pasti kabulkan karena Allah cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dekat dengan Rasulullah, begitu banyak habib yang datang ke Indonesia, yang berkumpul di Indonesia, yang datang menyebarkan ajaran Islam, yang begitu banyak murid-murid Habib yang dekat dengan Rasulullah, yang kita selalu berselawat kepada Rasulullah sehabis solat wajib, sehabis solat sunat, bahkan setiap kita berjalan kita selalu mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW, ingin mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad SAW, ingin dekat dengan Allah, dekat dengan kekasihnya. Kekasih Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada rumah Allah. Iya Pak. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Apanya yang bangun dulu? Masjid. Untuk mencapai ridha Allah, dekati kekasihnya. Kekasihnya itu siapa? Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad? Tiru akhlakul karimah Nabi Muhammad yang akan kita tiru. Nabi Muhammad cinta kepada masjid, suka memakmurkan masjid, membangun masjid. Kita harus cinta seperti itu kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat berkumpulnya umat muslim. Dalam ayat tadi dinyatakan siapakah yang akan memakmurkan masjid itu? Yang pertama adalah orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dia akan hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari kiamat. Dunia ini adalah jalan untuk menuju akhirat. Ada kampung sesudah ini. Yakin dia dengan itu. Maka itulah orang yang akan meramaikan masjid. Dan kita pun yakin dengan ayat itu. Orang tidak sholat tidak akan bisa memakmurkan masjid. Orang yang bukan Islam tidak akan memakmurkan masjid. Orang munafik tidak akan membangun masjid. Orang munafik tidak akan memakmurkan masjid. Orang kafir apalagi. Laika mungkin kalau pemimpin nanti adalah orang Kristen, orang kafir, dia akan memakmurkan masjid. Lain masuk akal dia, Wak. Coba Bapak Ibu-ibu, kalau kita lengah dengan hal ini, tanah datar bisa dipimpin oleh orang kafir.
Kalau mereka naik, mungkinkah ia akan makmurkan masjid kita? Tidak mungkin sama sekali, karena akidah mereka bukan akidah Islam. Dari itu waspada kita dari sekarang. Kita orang beriman. Saya yakin yang hadir di masjid pada malam hari ini adalah orang-orang beriman, ikut memikirkan memakmurkan masjid. Kalau tidak ikut kita salah. Bukan orang beriman. Orang beriman itu ikut memakmurkan masjid. Ada dua makna dari memakmurkan masjid ini. Yang pertama, membangun masjid secara fisik dan memperbaikinya. Iya ibu, mampu tanam bo belakang terengaran bo ya. Iya bo lah mau ndak ngaji sih kau. Jalan pasu dulu ndak jalan mau tampil mimbar. Kok mampu tanam bo mau jalan. Ini mau jadi penceramah, membagi-bagi ilmu, main-ingin nanti lupa. Iya bu, besok lagi ke masjid ibu, bu biti bu. Membangun masjid secara fisik salah satu makna dari memakmurkan masjid. Bagaimana umat Islam itu senang menuju masjid. Bagaimana orang-orang beriman yang rumahnya keliling masjid. Kita contohkan masjid raya kita ini, yang rumahnya keliling masjid, yang terjangkau untuk datang ke masjid ini, ia senang datang ke masjid. Itu yang perlu kita bangun secara fisik. Contoh bu. Yang disampaikan Bapak pengurus tadi, itu rancaan lapie. Iya kita bangun, kita makmurkan dengan lapie, kita berasihan masjid, kita rapatkan lapie, kita baguskan tempat berwuduk. Pokoknya semua fisik yang ada, yang menyenangkan hati makmum, yang menyenangkan hati jamaah, menyenangkan hati umat Islam, sehingga ia cinta untuk datang ke masjid. Ada jonan cinta datang ke masjid ko bu. Nyonan datang ke masjid ko ada tiga golongan ko. Adonyo datang ke masjid sawanta masuk 5 minit keluar pilih. Tapi di perkara masjid saja. Mengarif ibu. Paistor aja. Nyepai aja ke masjid, pistor aja. Pulang le. Ada yang datang ke masjid 2 hari sebelum ke masjid ada undangan. Kita mengajarkan Isra Mi'raj di Masjid Raya 5 Kaum, diundang. Ada undangan ke rumahnya. 2 hari sebelum acara dia ada undangan, tiba di masjid karena undangan tadi. Ada yang datang ke masjid karena 2024 kada kele pencitraan istilah Jokowi. Kok 3 golongan yang sia-sia dilakukan. Yang golongan terakhir itu datang ia ke masjid menginap, berdiam ia di masjid, beribadah ia di masjid, berzikir kepada Allah, kemudian ia pulang. Itu yang terakhir. Ana mawa anampe ke. Mungkin ada kampe-ampe, mungkin ada 2 aja, mungkin yang pertama aja, mungkin yang kedua aja, ada yang ketiga aja, atau kampe-ampe awak. Silakan pilih. Tapi yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid itu untuk beribadah, melaksanakan solat berjamaah. Nabi Muhammad SAW pertama mendirikan Masjid Quba adalah untuk solat berjamaah bersama kaum muhajirin yang ia bawa. Bertemu dengan kaum Ansor, muhajirin dan Ansor bertemu di sana, dia bentuk sebuah jemaah, ia dirikan sebuah masjid, di sana ia berkumpul, bermusyawarah, membicarakan bagaimana Islam sampai ke 5 kaum ini. Ya bu, bagaimana Islam itu berkembang, bagaimana orang tauhidnya adalah tauhid Allah yang ia yakini, tidak lagi menyembah berhala.
Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan Rasulullah membangun rumah Allah. Ikuti langkah yang demikian, membangun secara fisik. Dan yang kedua, makna dari memakmurkan masjid ini adalah membangun non fisiknya. Contoh, kalau fisik ke bu, ibu buku tadi juga, bu, lain buku tadi bu, jawab buku bu, ada kolak, ada lamang, alai, dan segala macamnya yang menyangkahan parui, itu yang masuk sadar ke dalam parui, itu makanan jasmani bu, makanan fisik. Nangkan kita makasui lay yang rohani kita. Kalau parui kita kanyang, rohani kita lapar, kita lalu ndak tahu dengan kehidupan akhirat lay, hanya kehidupan dunia saja. Tertidur lelaplah ia akan akhirat, terbangun ia untuk dunia. Pikirannya dunia, dunia, dunia. Kalau perutnya yang kenyang, rohaninya tidak berisi. Kecemasan tinggi, baru makan buku aja kini hanya pikir untuk sahur kualeh. Besok makan apa buku nak? Baru saja anaknya lahir, untuk kadang anak besok, balin untuk anak, balin tanah untuk anak. Itu fisik. Karena apa? Karena fisiknya yang kenyang, otaknya cerdas. Orang demikian otak cerdas. Dalam otak yang sehat otaknya, tubuhnya juga sehat. Tapi kalau rohaninya yang tidak makan, rohaninya yang kurang, ia selalu memikirkan hubbud dunia, kecintaan ke dunia. Itu yang perlu kita hindari. Kalau hal ini yang terjadi, maka masjid adalah tanggung jawabnya untuk mengisi rohani orang itu. Sekarang sudah ada pengeras suara. Ini suara saya ini sampai ke Simpang Kiambang, sampai ke Manunggal, sampai ke utara, sampai ke selatan. Mendengar ceramah saya ini, pas saya yakin ada yang mendengar. Ini fungsi masjid. Nah, ada santapan rohani di masjid. Mudah-mudahan yang mendengarkan ceramah saya pada malam hari ini tersentuh hatinya untuk memberi makan rohaninya. Besok ia datang ke masjid. Amin ya robbal alamin. Boleh rami masa jiwa bu. Kalau tidak pakai pengeras suara kok, dalam wujud terangan. Di luar aja nak terangan. 5 menit lagi. Makanan rohani yang harus dipikirkan juga di masjid ini, non fisik. Ada pengajian 1 kali seminggu, mengundang para orang-orang keliling. Kalau biar belum biasa ke masjid, ya diundang. Tidak apa-apa. Kalau dia jarang ke masjid, diundang, tidak apa-apa. Tidak ada dia marah, diundang aja. Undang, ada takbir, ada acara Isra Mi'raj, ada pengajian masjid, diundang. Saya salut dengan jamaah tabligh itu. Mengajak orang, ada pengajian di masjid, dia ajak terus. Itu betul, diajak seperti itu. Memang seperti itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengajak orang untuk makan rohani. Nah, kalau rohani kita sudah makan, sudah kenyang, fisik juga kenyang, rohani kenyang, maka terdapatlah dalam tubuh yang kokoh. Dunia ia pikirkan, akhirat juga ia pikirkan. Ia akan mengejar akhirat. Karena apa? Kalau kita kejar akhirat, dunia ini akan terbawa. Kalau kita tidak mengejar akhirat sama sekali, hanya mengejar dunia, kita akan sengsara. Akhirnya apa? Ke neraka. Untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, kejar akhiratnya. Salat kita 5 waktu, puasa kita, bayar zakat kita, dan segala kewajiban-kewajiban kita lakukan. Nah, tugasnya kita orang mukmin memakmurkan masjid dengan kegiatan non fisik ini. Imarah masjid itu untuk ilmu rohani, untuk santapan rohani. Kondak diadon sekali seminggu yang datang umur 6 balik, umur 7 balik, tak balik. Tunan datang
Saya yakin kita mendengar mik ini diumumkan di masjid. Nanti malam kita melaksanakan tabligh, pengajian, yang datang yang biasa-biasa saja. Kita senang lihatnya malam ini. Sudah 5 malam senang lihatnya. Penuh masjid sampai keluar. Entah habis Ramadan ini tidak tahu, penuh juga sampai keluar sehingga nggak ada di dalam. Atau nggak tahu lagi jalan ke masjid. Mbak cerita si Ajo ko nyoka ada buya cerita Ajo piaman kali tahu. Baca ceritanya nyoka pai ceramah, kebetulan suraunya nama surau Bacang. Itu ada hikmah cerita di situ, Bu. Amba ulang jelas ketek cerita nak. Inyo kepi ceramah tiba dah ke simpang tak tahu jalan ke surau Bacang. Nampak orang berkumpul di lapau. Bah kecik si Ajo. Ayo kecik ustaz ko. Pada sosek lah koncak bertanya ke lapau tu orang ledami. Datang aja ke lapau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang sedang jantik teh. Ngan mo teh? Mendemino jantik. Bah ustaz. Bertanya bocek. Tu ustaz. Kama jalan ke surau Bacang. Cara tu ustaz. Ada pengajian di situ. Beko ada pengajian di surau Bacang. Ambo tak tahu jalannya. Ya ustaz, kau siko jalannya ke surau Bacang. Hari turiklah ustaz tadi, terima kasih. Assalamualaikum, cik ustaz terapai. Jalannya 5 langkah, tak kanarnya balik ke belakang lihat. Balik ke belakang, maju masuknya ke lapau tadi lihat. Pak, ibu, Pak, ibu tu nak ada nak. Ada ibu yang ke lapau? Ada je. Ada nak? Nak ke lapau dah tapi menyuruh-nyuruh. Ada. Ditanya di ustaz tadi lihat. Boleh tahu jalan ke surau Bacang tadi? Nah sama-sama ke situ lah, pergi ke surau Bacang. Dulu lah ustaz ke situ kami tangguang setiap lain. Ke begitu. Pak Coki sedang ngalan kan nama tangguang setiap lain. Dulu lah ustaz tu je. Itulah dulu lah ustaz tadi. Kecik orang lapau tadi. Kecik ustaz tadi betul. Lah pai mengaji awak. Ambo tunjukan jalan ke Serugo di bawah tu beko. Tadinya ditunjukkan jalan ke surau Bacang. Kini ustaz kamu menunjukkan jalan ke Serugo. Jadi berjalan lah ustaz tadi. Lah, mau pailah dulu lah ustaz. Yalah dulu lah ustaz tadi. Kecik kawan-kawan dalam lapau tadi. Ustaz bela ustaz kumah. Bela deh. Awak lu nak ditunjuknya jalan ke Serugo. Jalan ke surau Bacang tak tahunya dah caknya. Kumah deh ibu. Jalan ke surau yang ditunjukkan di mubalik. Jalan ke surau yang ditunjukkan di para ulama. Jalan ke surau ko makasih jalan ke Serugo, jalan elok, jalan kebaikan yang ditunjukkan di apa? Kalau hati orang-orang itu tidak tersentuh sedikit pun, cemeh katibo. Padoso do Pak Ibu. Buya membawa ke Serugo baca cemeh dari belakang. Lo buya ko jalan ke surau Bacang je nak tahu rin. Awak lah ketunjuk jalan ke Serugo. Padoso serupa itu tambah bakare hati di rumah. Nah, pas jam 9 memakmurkan masjid. 2 makna kita ambil malamku. Yang pertama adalah memakmurkan masjid dengan secara fisik. Kita bangun masjid, kita perbaiki masjid. Masjid di mana saja, masjid rumah-rumah Allah. Bagaimana supaya umat Islam itu tertarik untuk ke masjid, bersih, aman untuk ibadahnya. Kemudian di masjid sering kita adakan pengajian-pengajian, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, solat berjamaah di masjid. Ayo 5 waktu siang malam kita tingkatkan jamaah kita di masjid. Itu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah orang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir. Yang ketiga dalam ayat ini. Kalau biasa Bapak Ibu, sakit lain. Nan ketiga adalah orang yang akan makmurkan masjid itu orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takut kepada yang lainnya. Jangan seperti hal-hal yang sudah. Ramadan dua kali Ramadan kita bersedih tidak dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Sekarang insya Allah di bulan ini hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita dekatkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Apabila kita dekat dengan kekasihnya, Allah juga akan dekat dengan kita. Bajanjang naik batangga turun. Jangan dilupuan Nabi kita langsung ke Allah, enggak boleh. Selawat dulu kepada Rasulullah, baru dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kesalahan, lebih dan kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.